Welcome to the Base Face Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Asmoro, NPM 2240606196. Perkenalkan, nama saya Saryogi Istiqomah, NPM 2240601199. Kali ini saya akan membawakan analisis kasus terkait analisis dampak korupsi pada proyek infrastruktur studi kasus Wisma Atlet Hambalang. Capek-capek bangun akhirnya nggak kepake. Ini beberapa bangunan mangkrak yang udah ngabisin bermiliar-miliar rupiah. Yang pertama, proyek Hambalang. Proyek Hambalang semula adalah proyek untuk pembangunan kompleks sarana olahraga nasional, pusat pendidikan, dan pelatihan bertaraf internasional. Namun proyek senilai 2,5 triliun itu mangkrak sejak tahun 2012 dan jadi sorotan nasional karena mengalami penggelapan dana hingga mengalami kerugian mencapai 706 miliar loh sob. Korupsi Wisma Atlet di Hambalang, Bogor merupakan salah satu contoh kasus konkret dari tindak pidana khusus yang melibatkan pejabat tinggi dan politisi. Kasus ini menyebabkan kerugian negara yang sangat besar, tertundanya proyek pembangunan Wisma Atlet, serta penurunannya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kasus ini juga menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintah. Upaya pemberantasan korupsi terus ditingkatkan melalui kerjasama antara pemerintah, masyarakat, media, dan lembaga penegak hukum. Dalam kasus ini, kata kunci yang digunakan yaitu korupsi, Wisma Atlet, Hambalang, dan tindak pidana khusus. Pendahuluan. Korupsi merupakan salah satu masalah utama yang menghambat kemajuan pembangunan di berbagai sektor di Indonesia. Tindak pidana korupsi tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga merusak sistem pemerintahan, mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga negara, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Menurut Transparency International, Indonesia berada pada peringkat yang memprihatinkan dalam indeks persepsi korupsi yang menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi isu serius yang memerlukan perhatian dan penanganan yang insentif. Kasus korupsi di Wisma Atlet Hambalang, Bogor menjadi perhatian masyarakat luas. Adalah salah satu contoh nyata dari dampak destruktif korupsi di Indonesia. Proyek pembangunan Wisma Atlet yang diinisiatif oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora bertujuan untuk menyediakan fasilitas bagi para atlet yang akan melaksanakan berbagai event olahraga internasional. Namun, proyek yang seharusnya menjadi kebanggaan nasional ini berubah menjadi ajang praktik korupsi oleh berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan pengawasan proyek tersebut. Kasus ini memuat pada tahun 2011 ketika Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menemukan adanya penyimpangan yang signifikan dalam pelaksanaan proyek penyelidikan lebih lanjut, mengungkap berbagai praktik manipulasi termasuk markup harga, manipulasi tender, pemberian suap, serta gratifikasi kepada pejabat yang berwenang. Akibatnya, proyek ini mengalami pembengkakan biaya yang sangat besar dan menimbulkan kerugian negara yang signifikan. Kasus korupsi Wisma Atlet mencakup berbagai pelanggaran yang melibatkan berbagai sektor pemerintahan. Kasus korupsi Wisma Atlet yang melibatkan manipulasi proses tender dan pengadaan, penggelembungan harta, serta suap dan gratifikasi kepada pejabat publik. Proyek yang seharusnya selesai dalam waktu yang ditentukan akhirnya tertunda dan menyebabkan kerugian besar bagi negara.
baik dari segi keuangan maupun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, kasus ini juga mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan pengendalian internal dalam pelaksanaan proyek pemerintah yang memungkinkan terjadinya korupsi dalam skala besar. Kronologi kasus korupsi Wisma Atlet di Hambalang Bogor merupakan salah satu skandal besar yang melibatkan banyak pejabat tinggi dan politisi di Indonesia. Proyek Wisma Atlet Hambalang dimulai pada tahun 2008 sebagai inisiatif dari Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora untuk menyediakan fasilitas pelatihan bagi atlet nasional. Proyek ini direncanakan meliputi pembangunan sejumlah fasilitas olahraga dan tempat tinggal bagi atlet. Nilai proyek ini diperkirakan mencapai triliunan rupiah. Pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek, muncul berbagai indikasi penyimpangan. Proses tender diduga manipulasi untuk menguntungkan perusahaan tertentu. KPK menentukan bukti adanya kolusi antara pejabat Kemenpora dengan beberapa kontraktor untuk memenangkan tender secara tidak sah. Markup harga juga ditemukan dalam berbagai proyek yang mengakibatkan pembengkakan biaya yang signifikan. Pada tahun 2011, KPK mulai melakukan penyidikan insentif terhadap proyek Wisma Atlet setelah menerima berbagai laporan adanya penyimpangan. Pada 20 Mei 2012, KPK melakukan penggeledahan ke kantor Kemenpora dan menemukan berbagai dokumen yang mengindikasikan adanya praktik korupsi. Pada tahun 2012, KPK menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus ini, termasuk Angelina Sondakh dan Andi Malarangeng. Proses penyelidikan dan penuntutan berlangsung secara intensif. Pada tahun 2012, Angelina Sondakh ditahan oleh KPK dan kemudian diadili. Pada tahun 2013, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis hukuman 4 tahun 6 bulan penjara kepada Angelina Sondakh. Pada tahun 2012, Andi Malarangeng mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda Olahraga setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Pada tahun 2014, Andi Malarangeng dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Proses hukuman terhadap tersangka lain dan upaya pengembalian kerugian negara terus berlanjut. Beberapa pejabat Kemenpora dan kontraktor juga dijatuhi hukuman penjara dan diwajibkan mengembalikan uang korupsi. Kasus korupsi Wisma Atlet memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan nasional dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Proyek ini mengalami penundaan yang signifikan dan akhirnya selesai dengan biaya yang jauh lebih besar dari yang direncanakan. Kasus ini juga memberikan pelajaran penting tentang perlunya reformasi birokrasi dan peningkatan sistem pengawasan dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintah. Pemerintah Indonesia terus berupaya memperbaiki sistem pengadaan dan pengelolaan proyek untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang adalah nyata dari dampak negatif korupsi terhadap pembangunan nasional. Kronologi kasus ini menunjukkan bahwa praktik korupsi dapat merusak tujuan awal proyek yang mulia dan menimbulkan kerugian besar bagi negara. Upaya pemberantasan korupsi harus terus ditingkatkan dengan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga penegak hukum untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proyek pemerintah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modus operandi. Salah satu modus operandi yang terdapat dalam kasus ini adalah manipulasi proses tender. Para pelaku melakukan kolusi dengan kontraktor tertentu untuk memastikan bahwa mereka memenangkan tender tanpa persaingan yang sehat. Hal ini dilakukan berbagai cara, salah satunya yaitu pembocoran informasi, lalu ada penetapan kriteria yang tidak adil, lalu ada pengaturan penawaran agar kontraktor yang diinginkan memenangkan proyek. Para pelaku juga terlibat dalam praktik markup harga
di mana harga-harga proyek dibengkakkan secara tidak wajar. Pemberian suap dan gratifikasi kepada pejabat terkait juga menjadi modus operandi yang umum dalam kasus ini. Para kontraktor yang ingin memenangkan proyek diharapkan untuk memberikan uang atau hadiah kepada pejabat pemerintah ataupun anggota DPR yang memiliki pengaruh dalam proses pengadaan proyek dalam kasus ini. Pemberian suap ini dilakukan sebagai imbalan atas kemenangan yang diperoleh dari manipulasi tender atau markup harga tersebut. Selanjutnya yaitu keterlibatan. Kasus korupsi Wisma Atlet di Hambalang melibatkan berbagai pihak dari berbagai sektor, termasuk pejabat pemerintah, politisi, kontraktor swasta, dan pihak terkait lainnya. Beberapa pejabat pemerintah, termasuk pejabat Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora, terlibat dalam praktik korupsi ini. Mereka bertanggung jawab atas proyek pengadaan proyek, pengawasan, pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan proyek. Dugaan keterlibatan mereka mencakup manipulasi tender, penerimaan suap, dan pengabaian terhadap pelanggaran yang terjadi dalam proyek tersebut. Kasus ini juga melibatkan menggunakan pengaruh politik dan kekuasaan mereka untuk memutuskan proyek atau mendapatkan keuntungan pribadi dari proyek tersebut. Beberapa politisi bahkan terlibat dalam penerimaan suap dan gratifikasi. Sebagai imbalan atau dukungan mereka terhadap proyek ini, kontraktor swasta merupakan aktor utama dalam pelaksanaan proyek Wisma Atlet. Beberapa kontraktor diduga terlibat dalam praktik korupsi, termasuk manipulasi tender, markup harga, dan pemberian suap kepada pejabat pemerintah. Mereka menggunakan politik atau koneksi pribadi untuk menangani tender dan memperoleh keuntungan yang besar dari proyek ini. Meskipun peran mereka mungkin tidak sebesar peran pejabat pemerintah atau kontraktor, namun keterlibatan mereka dalam praktik korupsi ini tidak diabaikan. Keterlibatan berbagai aktor dalam kasus korupsi Wisma Atlet memiliki berbagai implikasi yang penting. Pertama, keterlibatan pejabat pemerintah yang akan terus mereformasi struktural dan penguatan lembaga pengawas. Juga dalam hal ini, untuk membantu permasalahan diperlukan untuk pencegahan terulang kasus korupsi di masa depan. Keterlibatan kontraktor swasta menunjukkan perlunya transparansi keuangan dan pengadaan pengelolaan proyek. Harus dilakukan untuk memastikan bahwa proyek-proyek publik dijalankan dengan efisien dan efektif. Selanjutnya ada dampak kasus. Salah satu dampak yang paling kasus dalam kasus ini adalah kerugian finansial yang sangat besar bagi negara. Markup harga, lalu ada manipulasi tender, dan juga praktik korupsi lainnya mengakibatkan biaya proyek menjadi jauh lebih tinggi dari yang sewajarnya yang ada di negara ini. Akibat penundaan proyek dan pemborosan anggaran, kasus korupsi Wisma Atlet juga mengganggu pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Indonesia. Hal ini berdampak negatif pada kemajuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Penundaan proyek dan pemborosan anggaran yang terjadi akibat kasus korupsi Hambalang ini juga mengakibatkan kerusakan yang lebih dalam, yaitu kerusakan kepercayaan politik dan dampak psikologis bagi masyarakat itu sendiri. Dampaknya sangat terasa pada tingkat partisipasi dan prestasi olahraga nasional serta kualitas hidup masyarakat sekitar Wisma Atlet Hambalang. Selanjutnya ada kesimpulan yang dapat diambil dari kasus ini adalah kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang tidak hanya merugikan secara finansial, namun tetapi juga menimbulkan dampak yang sangat serius terhadap kepercayaan publik. Kerusakan kepercayaan ini mengakibatkan ketidakkepercayaan yang mendalam terhadap integritas dan akuntabilitas pemerintah, serta berdampak negatif pada stabilitas sosial dan politik. Penanganan kasus ini memerlukan upaya bersama antara pemerintah, lalu antara masyarakat dan juga lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa para pelaku korupsi dihukum dengan tegas dan agar langkah-langkah pencegahan korupsi yang lebih ketat dapat diterapkan supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi di negara ini. Yang terakhir ada
sasaran untuk mencegah terjadinya terulangnya kasus korupsi Hambalang dan memperbaiki kepercayaan publik pemerintah, perlu memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintah. Ini termasuk membangun mekanisme audit yang lebih ketat, lalu meningkatkan peran Badan Pemeriksa Keuangan atau biasa disebut BPK, dan memastikan bahwa hasil audit dipublikasikan secara transparansi dan ditindaklanjuti dengan tindakan nyata. Transparansi dalam setiap tahap proyek harus dijaga dengan baik, tidak boleh ada kecurangan supaya tidak terjadi lagi hal seperti ini. Reformasi birokrasi yang menyeluruh sangat diperlukan untuk menghilangkan peluangnya terjadinya korupsi. Ini termasuk penyederhanaan prosedur administrasi, digitalisasi layanan publik, lalu peningkatan kapasitas serta profesionalisme aparatur sipil negara.